Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Puspitasari, Prodi PGMI 4B, STAI Al-Azhar Menganti Gresik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah pendidikan Islam di Indonesia, perkembangan dari zaman ke zaman. Berdasarkan sejarah, pendidikan Islam di Indonesia sudah ada sejak pertama kali Islam masuk ke Indonesia, ke Nusantara. Menurut pendapat para ahli sejarah, daerah yang pertama kali Islam masuk adalah Provinsi Sumatera Utara, atau lebih tepatnya di daerah Aceh. Ada banyak sekali catatan sejarah mengenai tentang kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia sebelum masuknya agama Islam, yakni kepercayaan animisme dan dinamisme. Islam sendiri dibawa oleh para pedagang seperti pedagang dari Arab, India, dan Gujarat. Pendidikan Islam pertama kali dilakukan dengan sistem halaqah, yaitu proses pengajaran yang dilakukan di tempat-tempat ibadah seperti musola, masjid, bahkan rumah para ulama. Di awal tahap pendidikan Islam di Indonesia berlangsung secara informal, tidak ada jadwal hari dan waktu tertentu ataupun tempat khusus sebagai sarana belajar, sehingga hal inilah yang memicu munculnya pendidikan formal di Indonesia, sehingga terencana dan terstruktur dan terprogram. Macam-macam pendidikan formal atau lembaga formal Islam pertama di Indonesia yakni pondok pesantren. Pondok pesantren sendiri itu banyak yang berpendapat bahwa pondok pesantren muncul pertama kali pada zaman Wali Songo. Orang yang mendirikan yakni Syekh Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua yakni masjid dan langgar. Masjid dan langgar ini digunakan sebagai tempat kegiatan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya. Yang ketiga yaitu surau. Surau sendiri digunakan sebagai tempat kegiatan untuk beribadah, pendidikan, dan tempat sosial budaya. Selanjutnya yaitu sejarah pendidikan Islam pada zaman kerajaan. Kedatangan Islam ke Indonesia tidak selalu identik dengan berdirinya kerajaan pertama di Indonesia. Seiring berjalannya waktu dan berjalannya zaman, Islam semakin berkembang dan perkembangannya semakin pesat, sehingga terbentuklah beberapa kerajaan yang tercatat dalam sejarah tentang pendidikan Islam di Indonesia, seperti Kerajaan Aceh Islam pertama. Kerajaan pertama di Indonesia adalah Kerajaan Pasai yang dipimpin oleh Al-Malik Ibrahim Al-Maktum. Yang kedua yakni Kerajaan zaman Wali Songo. Para wali itu mengajarkan pendidikan kepada para santri dan masyarakat sekitar berbagai ilmu dengan keagamaan dengan menerapkan sistem pondok pesantren atau padepokan. Yang ketiga yakni Kerajaan di Maluku. Di Maluku, raja pertama yang berkuasa adalah Sultan Ternate. Sejak zaman Sunan Giri, Islam masuk ke Maluku melalui para mubalik dari Jawa dan Malaka. Sedangkan raja yang terkenal akan pendidikan Islam dan dakwahnya adalah Sultan Zainal Abidin. Yang terakhir yaitu Kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan pertama yang menganut dan menerapkan ajaran Islam adalah Kerajaan Kembar Gorontalo. Sistem pendidikan di Sulawesi juga mengkaji kitab di pondok pesantren. Hal ini karena penyebarannya melalui murid dari ulama yang sebelumnya juga menyebarkan Islam melalui pengajian dan pendidikan di pondok pesantren. Selanjutnya yaitu sejarah pendidikan Islam pada zaman penjajahan.
Yang pertama yaitu zaman Kompeni Belanda. Belanda datang ke Indonesia dengan misi perdagangannya yang tergabung dalam VOC. Didirikannya lembaga pendidikan yang sebelumnya telah dinasranikan oleh Portugis. Sementara itu, pendidikan Islam untuk masyarakat pribumi tidak menjadi soal karena masih banyak sistem pendidikan pesantren, langgar, dan madrasah yang masih berjalan terus. Kemudian pada abad ke-18 VOC banyak mengalami kemunduran dan akhirnya diserahkan pada pemerintahan Hindia Belanda. Yang kedua yaitu pendidikan Islam pada zaman Jepang. Sikap Jepang terhadap pendidikan Islam jauh lebih baik ketimbang masa pemerintahan Belanda, sehingga ruang gerak pendidikan Islam lebih bebas melakukan kegiatannya karena Jepang tidak begitu mementingkan masalah agama tapi lebih fokus pada cara memenangkan peperangan. Selanjutnya yaitu sejarah pendidikan Islam pada masa Orde Lama. Seirama dengan perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia hingga sekarang, maka kebijakan pendidikan Islam mengalami pasang surut dalam kurun waktu tertentu yang ditandai dengan peristiwa-peristiwa penting dan tonggak sejarah sebagai pengingat. Perkembangan pendidikan Islam setelah kemerdekaan sangat terkait dengan peran Kementerian Agama yang mulai resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1946. Kementerian Agama juga telah merencanakan rencana-rencana program pendidikan yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan jenis-jenis pendidikan seperti pesantren klasik, madrasah diniyah, madrasah swasta, madrasah ibtidaiyah negeri atau MIN, dan pendidikan teologi agama tertinggi. Yang terakhir yaitu sejarah pendidikan Islam masa Orde Baru. Sejak dibubarkannya PKI dengan G30S PKI pada tanggal 30 Oktober tahun 1965, bangsa Indonesia telah memasuki masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pendidikan bukan menjadi tujuan utama. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer. Setelah PKI dilarang, pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto langsung mengadakan pembaharuan dan pembangunan di berbagai bidang. Salah satunya yaitu di bidang pendidikan. Ketetapan MPRS tahun 1966 menyatakan tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Dengan semakin meningkat dan meluasnya pembangunan, maka kehidupan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa harus semakin diamalkan baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial, sehingga dimasukkan dalam kurikulum sekolah mulai dari sekolah dasar sampai universitas tinggi. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.